Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birikum thayyibati wa fariqu biha ja'a tariqun 'asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum ukhita bihim ta'awu wa mukhlisina lahu-ddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Wa idza azatna nas lan ing dalem nalikane ngicipno sapa ingsun, merasakan sapa ingsun, ngicipno sapa ingsun apa, ngekeki ingsun apa. Annasa ing manusa. Kufar Makkah tegese ing pira-pira kafir Mekah. Ingsun maringi utawa ngicipno rahmatan ing rahmat. Mataron tegese udan wa khosbanan kemaharjan, mata-mata dubur kemaharjan terus iki kuno man wa khosbanan kemaharjan. Mimba didoroa ingsun maringi sause anane musibah, sause anane pateklit. Buksin tegese pateklit wajadaben lan masa kekeringan. Matat kang gepok apa doro utawa kang mekenani apa doro ing anak. Izan nalikane mengkono untuk rahmat sause bahaya. Lagu tetep kedhe kafir Mekah makron sifat mereka dhewe utawa makron sifat durhaka di ayatina ing dalam pira-pira ayat itu. Bil istihza'i kelangennya wafat dibilang mendustakan. Qulillahu asra'u makra. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar. Allahu asra'u makra. Allahu asra'u luwih cepet apane makron, apane bales ning rekayasa. Mujazatan tegese bales ning rekayasa. Inna rusulana satemene utusan ingsun ayul hafadzata tegese pira-pira malaikat hafadzah swanu. Iku yaktubuna iku nulis sapa rusuluna. Ma ing perkara tampuruna kang direka daya sira kabeh. Kita iklan tak tampurun wal ya ilan yaktubuna ma yang turun. Huwa te Allah. Iku alladzi yusayyirukum kang melakokno sapa lajikum ing sira kabeh wa fi qiraatin yang surukum kang gelar sapa Allah ing sira kabeh fil barri ing dalam daratan wal bahri lan segara hatta idza kuntum sehingga ing dalam nalikane ana sira kabeh ana wujud fil fulki ana ing dalam sisi prau ing dalam prau sufuni dikse pira-pira kapal wajare lan lumaku apa prau ta kapal bihim lan anas fi iltifatun anin kitab dawuh bihim iltifat mengalihkan aning kitab saking redaksi kitab. Birikin kelawan anane angin thayyibatin ingkang apik, layyinatin tegese ingkang bersahabat, ingkang alus maknane bersahabat, cuaca baik. Papariku lan padha bingah sapa ngakeh dia kelawan iki lahri khin thayyibah. Jahat mongko mendadak teka ing subun utawa ing pulet, apa iku napa angin asifun ingkang dahsyat saji dadu tegese sadi dadu rubu bitikse banget niupe banget kencange taksiru kan iso mecah apa ikilah rekulasein saben-saben perkara wajah alan teko ing wong akeh apa almu coba gelombang ngungkuli makanan saking saben-saben tempat wadon lan yakin sapa ngakeh ana sak tenung ngakeh ukita iku den liputi sapa ngakeh bihim kelawan ikilah ukita iku den kepung sapa bihim sapa wong akeh uliku tegese bakal den rusak sapa wong akeh. Dalam keadaan ngoten da'awu wa mukhlisina lahu-ddin. Mongko padha njaluk sapa wong akeh Allah ing Allah mukhlisina saling ikhlasno kabeh lagu maring Allah. Murnekno kabeh lagu maring Allah adina ing donga itu tegese murnekno ing donga. Lain anjetana. Lamun nyelamet wal panjenengan ing kita min hadil ahwal sang ikhlas tragedi lan aku nanna. Yaktine ana sapa kita minat sakirin yang setengah-setengah sing syukur kabeh ayil muwahhidina tegese wong sing bertauhid kabeh. Falama anja mongko semangsani lametna sapa Allah ing wong akeh idan nalikane ngono gumte wong akeh ya kuna iku padha lacut sapa ngakeh fil ardi ing dalem bumi zuhirul haqqi lan tanpa hak maknane lacut disirki tegese nglakoni kelawan kemusyrikan ya ayuhan nabi eling-eling manungsa
Inna wa barikum muslimin utawi kelarisan sira kabeh ilmu tegese kedaliman sira kabeh. Ala anfusikum dolime ning awak dhewe sira kabeh. Li anna ismaru krana sakmene dosane dolen yu alaiha ing atase anfus. Mata al hayatid dunya iku krana seneng ning ikilah penguripan dunya. Dua tiga iku ya mata al hayatid dunya iku seneng penguripan dunya. To mata al hayatid dunya krana seneng penguripan dunya. Tatamat kaunakan gawe seneng sira kabeh ing dalam dunya kalilan ing dalam wektu sing sithik. Suma ilena mongko nuli maring kita marji hukum bali sira kabeh badal mati sawise mati. Kanunak hukum mongko nyritan ingsun kewi sira kabeh dimaklan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Panu jadi mongko malas ingsun kum ing sira kabeh ali ing atase mata malu. Wa pikira atin dinas di mata tatamat kauna. Tegese gawe seneng-seneng sira kabeh. Innama matalul hayatid dunya anu sinen utawi perumpamaane penguripan dunya, sifatul hayatid dunya, tegese sifat penguripan dunya. Iku kama ini kaya dene hujan matoren tegese kaya dene hujan to hujan. Anzalnahu kang nurono ingsun ku ing mak minas sama sanging langit. Sause turun murni pastala to mengko dadi campur bihi bil mak bisa bagi apa nabatul arti apa tanaman bumi. Wasta bakalan dadi jumbo atau dadi campur, dadi menyatu apa bak sebagiane ikilah tanaman dibandingkan sebagian sing liya. Mimma bayane sing perkara yakul ingkang mangan apa ana sumenungsa minal buri sanging gandum wasyair lan iki sami jenis biji-bijian gandum wawiri malan jane berdilan sair. Walan amulan mangan apa pira-pira kewan minal kalai saking nggon pangonan nggon penggembalaan. Hatta ida kodat singgang dan nalikane ngalap apa alardi bumi sukubaha ing napa mata keemasan bumi mata loh jinawine bumi bahja tegese mata subure arat minan nabat saking pira-pira tanduran wazayyanat man dadi terhias apa arat bizahri wa su tazayyanat tilati ta'zaan wa tuhilat wa udhimat bizah wa donalan yakin sapa ahli wa sapa penduduk bumi annahum tatene ahlul ardi qadiruna wong sing kuwasa kabeh alih ing atase arat mutamakinuna tegese sing kuwasa kabeh min tahsili simaria saking ngasilno buah arat. Atara mongko teko ing ikilah arep manane syukur bahan iki. Apa amruha apa keputusan ingsun. Qadauna tegese keputusan ingsun awada guna utawa siksa ingsun. Lailan ing dalem wektu rina ana haron to, lailan ing dalem wektu bengi ana haron to ing dalem wektu rina. Pajakna mongko gawe sapa ingsun ing arep zaraha tegese tanaman arep. Hasil dan ingkang den panen kan maksud kaya dene barang kang den panen. Bil mana jili klan pira-pira iki kuno manane ani-ani lho. Napa alat panen dihisin terus saniki iki. Napa peso ta napa sing tinggi nebang napa padi. Ka alam tasnabil amat. Kaan jenenge kelakuan sokafatun kaan kaya sak temene arep iku lam tasna. Iku ora temuge, ora tau ana apa arep takun tegese ora ana apa arep dilam ing dalam wektu iki. Kadari kaya mongkon-mongkon kabeh fasilun nerangno ingsun mubayyin tegese jelasno ingsun al ayat ing grogro ayat. Di kaum men kedue kaum nyata fakaruna kang padha mikir sapa kaum di kaum nyata fakaru. Di kaum men kedue kaum nyata fakaruna kang gelem angan-angan sapa kaum. Wa wa yad'u ila daris salam. Wa wa yad'u ajak sapa Allah. Memohon minta sapa Allah, ajak sapa Allah ila daris salam. Maring omah kang rupa keselamatan. Ai salamat tegese omah keselamatan. Wa yad'u daris salam kal jannatu swarga. Bidoai lan ajak ilal imani maring iman. Waya dilan nunjukna sapa apa man ing wong ya tau kang ngersakno sapa iman hidayah tau ing nunjukna iman ila siratin maring dalan sabdi ingkang cek dini Islam tegese agama Islam. Pone iki kula terangaken saya napa nangge uslub apa uslub khas Quran iki uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki kasil online gitu dadi dengan sing hafal Quran iki nangge istilah. Ya, kalau dalam bahasa Quran, ya, dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat niki, wa idza azatnanna sarahmatam min ba'di dzarra amasatum idza lahum makrun napa fi ayatina qulillahu asra'u napa makro inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Waladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibati wa farihu biha ja'arifun asif. Ngeten misalnya jenengan naik kapal.
Kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru. Fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya, kemarin kasus Titanic. Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat dirikin apa? Thayyibah, harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat, ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran, nah ini yang nggak disadari manusia, dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat yang sangar-sangar yang dijolong, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik, bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca baik. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya, di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi anna wal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Qur'an yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafaz Al-Qur'an. Misalnya begini. Allahu alladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat wallazi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian ya agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rentah, 70 tambah rentah, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya kata nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula yang menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, Aida kunna idzama warufatan aina lama kusuna kalkan apa? Tidak. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa apa? Materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga tidak ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga tidak ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran angannya menungso. Innama bahuikum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma kayak itu namanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu yang mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah nama-nama mata itu sesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi.
Hadhihi masauna, ini barang saya. Akhdul mata, mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa apa? Hidup lagi, dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal usul. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia nggak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Barang kasusnya akeh dan mikir agama nyoal apa? Aku ngurusi kasusnya dhewe ra iso wae ngasusno kawin apa? Ngono ku repot. Soal iku mbok teori politik mbok apa ben wong ora mikir perkara liya urusan intero nak ngurusi awake dhewe ra bar ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenenge ana wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampean Melayu. Karena desain saraf sampean tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampean ndelok mejune pet Afrika sing paling ayo janggal ayune nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampean beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Ini kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memangan kotoran manusia, jadi ayam manusia bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikkan. Nggih, iwak-iwak teng kali iwak pakanane, iwak lele rak pakanane barang-barang manusia jorok. Tapi ketika jadi iwak lele kipan. Jadi manusia akal-akalan gampang. Dari pangeran innama bayyukum mala anfusikum mata al-hayati. Tidak pernah tahu, dia cara berpikir tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lalu tidak tahu sempurna nyongkok bener. Nyongkok apa? Tambah pintu meneh. Tambah apa? Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Yo bapake yo utang ya tercatat ning kau. Ayo kowe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lar bismillah ora sing diwaris kere. Sing diwaris itu apaan? Misalnya kalau rukir pasti diwaris apaan? Iku ya tercatat resmi ya didongani kiai kami ini kere ya tetep napa? Ngono kere kok dikae-kae ben apa? Itu kan terus repot manusia. Lah sing diri ya padha dene, wis kere kok diri barang. Kere kok poligami napa? Bojo sita ora kelar ngerti napa? Poligami lah sing dipoligami penggemar ya ora dinapoki ora dan berburu lewat dukun. Senengnya lewat apa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma apa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah yang mendesain kita untuk sementara ini, di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita apa?
bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi, Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah desain ini nanti oleh manusia malah jadi tidak. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mentontonkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak serahin mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udo kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, bikin orang birahi dan malah apa? Gue nak bilang yang Afrika soal pemerkosaan deh, jangan kok iso menurut diperkosa. Tiga aku enak gitu kan, kita orang sambian gitu. Sama orang Afrika dulu orang Cina diperkosa ya jangan. Wong kok kabur tempat kok hujan. Lalu coba, sama ditambahkan orang Timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotake mengangguk kotekan. Kok itu orang yang saling memperkosa? Padahal sampean roh Melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang Jawa Irian orang Afrika beda. Lah kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama usuna kal kenapa. Jadi mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis sajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabe pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menusuk. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya kalau komentar. Pak, dari pangeran mbak inta aja yo aja buka padha-padha aneh-aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kula sering ditakoki mahasiswa filsafat. Katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karepe dhewe dihisab-hisab dhewe. Lah iku anakku kowe, ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakon-lakoni dhewe ya bener, ndekne sing duwe karep ben dilakon-lakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyokal, malah aneh. Aneh kowe kok pangeran itu. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan ndak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe, kowe ku makhluk kok nyokal sing gawe. Tetap aneh kowe. Ada dari Quran, aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis hancur leburan tak tangekno aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusi. Manusa iblis melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusi. Menuso jin kabeh iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Mulai dari teori ini benar kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran gak trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu sing gawe semua. Ngrapi bebe seumur 20 tahun, mbok keloni seumur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhekno napa? Pangeran. Modalmu
ngeloni tok wae ngrasa melok du. Kowe ku wong paling ra berhak nikmati wong wedok kudu ora melok ngrumat, ora melok gedhekno, ora melok ngekeki nafas, ora melok ngekeki ayu, ora melok ngekeki macam-macam. Kowe kate nikmati tok ketangkep. Ketangkep. Dari wong. Paham ya? Gusti nak tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok ngono? Nak kowe darani cari kowe hanya karena bojo, lah aku pangeran malah buyute wekku ya. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pangeran. Kita ngarepe pangeran ini soya saya ini batal. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Kenapa? Anania karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak kula sepundi, bojo kula sepundi. Ini ngarepe sing duwe jadi muni wae ku. Kowe wis dibojo ya. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gedhe to, sing ngekeki nafas to. Sing ngekeki kehidupan to. Kan pangeran kan. Nah aku ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu, tapi ini ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang enggak disadari ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini. Sehingga runtuh. Semua kebenaran sejati akhirnya runtuh. Karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat. Meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun, itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa iya, bahaya. Meskipun kalau hakikat dipakai secara ekstrim juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nabawi, benar bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrim juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira kelas, dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia. Ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Diganti kopilot itu mau pingsan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham gitu? Terus ini kenapa? Ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Huwal ladzi itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Huwa. Lah huwa ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'usribat makna dhamir sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, pemeriksaan ini kemudian ada torikot-torikot sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua gitu. Gua itu nak diwakafno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan ini wasal usulin. Ya tapi mursyide sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelasnya tertinggi wiridan sing hu itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmunya apa? Jadi sing maca mbek sing diwacana padha ora paham. Sakjane niku ilmu tertinggi guru. Mergo maknane falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu pemeriksaan guru. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Itu tidak Allahu ahad. Semriki huwal ladzi tadi guru niku. Makane wonten toreko sing namuridan apa? Hu niku maksudnya apa? Hu yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik. Ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Intisari napa? Wujud. Titik jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena intisari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua itu. Lha mungkin dunia ora gendho kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek malih. Polisi itu gaji tetap. Mergo ning dunya ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi.
Polisi digaji mergo ana potensi kriminal. Jadi ana polisi barokah ana maling. Lah iki wong bener kok sangka barokah wong sesat. Mbok nalar iki. Ana polisi mergo ana tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji barokah ana kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi orang polisi gue unsur liane kriminal juga iso. Belum ragil mana polisi berkonon apa? Ono presiden ini berkorong bodoh. Isane urip nak ono sing ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah aturnya pecut gegere gak karuan. Berarti barokah pemimpin barokah wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling korong bodoh, korong kan ngalir orang tanya, orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai baru kan bodoh, mana? Tuh, lah ilmu hakikat senengane mikir, dulu dijungkir balik tuh, tak. Yo tujuannya kita tahu, pada akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mau tak? Dulu suatu Fatihah. Maknanya Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud intisari napa? Nah itu yang dipakai hakikat. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halad oleh Imam Fakhr Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus di sini Siti Nawawi Jenar dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar lebih daripada itu Sinten Husain Nawawi. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya dua semuanya dua. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam nerangno kabeh. Misalnya begini gitu, kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangkan. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Leyong udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh udan ya udan. Masa al-hayatit, nak udan aku adus, nak udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di udan kangelan, desain ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran gak kuat itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Mulai indafi khalqis samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasaqabil musakhkhari baina sama'i wal ardh. Nah, angin didesain sedemikian rupa, iso nguapno air laut, engkau terjadi as-sahabil musakhkhar. Ono awan yang menggantung benas sama iwal. Tapi manusia ini bodoh. Mergo dekne pikirane mata al-hayatit, pokoknya ana udan nandur pari sudah. Mulane ciri utama ilmuwan, iku mesti ra seneng nandur pari. Mergo mikir to. Sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan. Lah kok lama kok seneng mergawe, mesti ra pati ulama. Mesti itu orang mungkin orang ulama kok seneng petani, seneng dagang, mesti rapat ulama. Ya wong saleh ngono, tapi rapat ulama. Karena betulnya mesti ra iso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti ra iso. Kalau hutan dia ora tau mikir iki kok iso hutan musim ini kok mundur sampe. Nah, pakar mesti iso. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terhambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, ini disebut innama qadrukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wa yatu ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratin. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju Darussalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah fil akhir. Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini.
Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindakan apa? Kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik, karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, idza asbaha, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madza yaf'alu wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa? Memperlakukan ayat saya kayak apa? Wal ghafil yaqulu madza af'al. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan? Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang, duit, duit. Ketuku mobil, duit, duit. Enggak apa yang nyenang bojo, duit, duit. Bingung. Lepas bingung, Allah jadi tulang dia mau, nggak mikir, aku cuma malah bingung. Kok nggak kowe, utang kowe apa nyaur? Mungkin ada lagi, kenapa lalu utang? Pasti orang kalau kenapa? Utang. Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kisah paling berat, lan iku ditobat. Boten mesti, kula selawase pengiran jenengan ora. Jadi sapa yang mengiran aku? Gue ambil tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya apa yang dunia wayang. Berarti sama memang betul. Itu sing disebut walatus alun nayauma idzin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu bisa. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Nggih, potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Lu pengiran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah, itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pengiran ngaku pengiran. Saya itu orang merasa pintar. Wong rasa mangan iso waras nak diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai walatus salun ya Pak Ibn. Paham ya? Terus ini peringatan dengan jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatul wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran.
Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktohnya, ya, nuktohil wujudnya itu di Allah atau di domir apa? Di domir apa? Syah. Misalnya begini, syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza Karena itu tadi, misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar, tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter. Dan itu yang menciptakan tidak kita, tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan. Karena sudah tahu dia, kalau mendung di arah ini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini. Sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi dia menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang boleh iwak. Iku istilah Allah berdua. Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Kok kayu jadi sing gawe pengen. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Gua gawe kabelan aku kepene Malioboro gak didone ning laut. Kowe dikarep tok mara laut itu ya kehendaki Allah. Mau perhatikan dia Allah kowe karep turu ya ora didone napa? Kowe saiki kepene Malioboro ya ora didone apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayrikum ya buahnya itu. Paham? Allah lah yang menjadikan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham? Jangan katakan wong mara laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Qur'an? Ya rusak banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut iso nampung kapal itu butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak laut merah barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan. Nah itu jenis nama barikum ala anusikum mata al hayatin. Semari buento cara berpikir yo ngene. Padahal nambah pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter laut merah dengan laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa, ngandung apa itu tertera Tuhan semua. Tapi kita enak saja tinggal makan, bukan antai wakas didol di duit marun bermangan dengan. Yaitu innama babikum ala anfusikum napa matal hayat. Jadi semua rindunya rusak ini. Mohon doa teruskan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina tetep kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladzina, nglakoni iman, nglakoni ihsan sapa alladzina. Oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman. Al husna utawi entuk kaapian, ail jannatu tegese sok bentuk swarga. Wa ziyadah tenan untuk tambahan, di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan. Ya tejata iku an-nazari bisa ningali ilahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Wala yarhaqulan orang mekenani yaksa tegese orang mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu. Apa qatarun apa kehitam-hitaman sawadun tegese kehitam-hitaman. Wala zillatun lan ora kesusahan, ka'abatun tegese kesusahan.
Ulai kau temu kono kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga rum kang te ulai kabeh enggal jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Waladina te wong akeh atkun ala liladina asanu waliladina tikse kedhe wong akeh kasab kang lakoni sapa ladina asaiati ing pira-pira ngamal elek. Amilu tikse nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan. Jaza usaiatin utahe entuk piwales elek bimis dia kelawan sepadane sayiat. Wa tarha buhum billah. Lan mekenani ing wong akeh dilatun kehinaan malagum minawa min asin ora ana kedhe wong akeh minawa sing Allah min asin ing wong dat sing lindungi mani entek dat sing lindungi kaan nama ukhsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mutlima kaya sedunge den nggono ul bisa tegese den nggono apa wujuh madawa wong akeh qita'an ing pira-pira potongan sifat khitta jam'u qitatin wa iskaniha qitan sebagian kira mboten qita'an tapi qitan ejutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang meteng utahe kau temu kono-kono kabeh ashabun nariku pira-pira penduduk neraka hum teulai kabeh ing dalem nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah iki balik teng keterangan Paulus. Kalau sampean mikir manusia itu fisik, nggih, fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyual lagi. Manusia itu fisik, renta, dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi, bisa nopo? Bisa nopo? Abadi. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomong neraka abadi ini surga abadi. Sing mari abadi, Allah menghendaki mereka niku abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan, manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti abadi. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah bahwa orang di surga abadi itu illa ma syaa Allah kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya ora kowe iso diusir ora. Kok pengiran keton. Silboro suwarga dhewe pengiran jatuh. Maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Cek itu sing ning rokok, cek sing ning suar, sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya napa. Sebab itu mulane, pokoke kula ngaji ora, kula nganti mati ora. Kula mantep ahli swarga, pokoke kula rapati saleh lah mlebu swarga. Kalau bagian kampanye full valid lalu jatuh nopo. Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi tegor terus. Mesti uang ini mati. Wah nasi ini basi. Paling telung dina wis basi. Lah iki akeh batu mulia. Berani wae kira iso bosok wong akeh. Dulu awong mesti guyu ngakak menungso nek bento. Nah aku wis niat gawe nasi, akhirnya tak desain mambu. Nek gawe akeh tak desain gak. Pak, boleh cara Allah ora ono masalah. Bedane sego iku mambu, nak telung dino gaji. Nak bedane akeh telung dino gak mau. Lho kok ilmu ngono kok darani pinter. To betul, paham ya? Lah apa mesti guyu. Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi tak gawe. Lah apa kok tak kok? Lah jenengan saged ndamel sego dadi akeh ya gampang akeh iki. Sego iki ijazah apa dadi wong akeh terserah pengen. Lah saiki tak sego nasi diakeh, ya badi akeh disegakno ya rapi to. Gampang to nek cara pengiran sing gawe. Artinya begini, akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiara bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara, yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang, jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat, dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengoten, nasi itu pasti basi 3 hari. Dalam malaikat siap jadi kulkas.
Ratusan tahun saya juga dikutuk di ramah rumah, di Golkater. Lah itu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang dikutuk tidak pernah baju? Kok didesain? Lah menurut Roy, nak nasi ku mampu, nak batu mulia tidak. Dia lupa. Kenapa batu mulia jadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Siapa tidak bisa jawab? Mulai Allah itu begitu bangga zat sing bersifat kholaqah. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso apa? Mulane ning gone asal usule nabi dan digawe Adam. Kowe tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong teman-teman. Lah kan napa? Mergo kowe tak pinter-pinter iso ndarani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama adamal. Wong darani pinter jebule glethek kok ngono-ngono to. Jadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusa moro, pitik ku cilik, nek wedhus rada gede, sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kenapa nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah takoki. Kalau Anda memang betul pakar, si ulama, si profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti ra iso mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede, gawe pitik. Ya ngono to. Lah menurut pintere juga kok ngono to. Jadi paling pinter aja mentok kok ngono to. Paham ya? Lah kowe ora tau ngalim, ora tau paham ini al-Khaliq dan yang menciptakan ora hawane blas. Paling banter jadi kepentingan di iso gawe aku juga Gusti. Nek iso gawe juga kenapa gawe kula marah ta. Iku bab hukum ala anfusikum mata al hayatin. Ya pangeran kok kerdilno demi kepentingan ndek. Nah dengan kuasa ala kulisein kok kula paringi juga, paringi dhuwit. Mungkin ana butuh dhuwit mbok warai seneng napa? Dene dhuwit aku kowe mungkin ana elok-elok. Pak, utekem. Tapi pangeran kan niku Gus, ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing ra model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu, apik demi kepentingan agama itu. Ora mung jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran sampean utang, jadi melibatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran nama di kasus Bank Senturi jadi istighosah ben selamat. Orang kalau utang kalau nilai kon malah nyelamat. Ndak bisa. Kalau baleni Malaysia. Nabi Adam itu tegene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora kok karena bisa merekayasa genetik utawa ndak. Ora jenenge perkara ngono to. Mergo mentoke ilmune manungsa, iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ra, kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing? Ya ra iso, mesti ra iso. Mana ana guyonan orang tak tahu disen lagi guyonan. Manungsa tetep iso jawab. Kena apa lomba iku pedes, nak gula iku manis. Paling penting iso jawab nak diwale iku lomboke jenenge gula, gulane jenenge pedes. Jenenge apa? Cabe. Yo saiki temen sadar, mok roh jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge cabe. Lho ora ngono tok kok ngaku pinter ku dalane kok ngendi. Paham ya? Mulane Allah tetep nyifati manusa wa kanal insan zaluman apa? Jauh. Wis dolem duwe entuk napa? Wis duwe lek napa? Saiki kok nyokap menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi, padahal materi mesti nisbi, napa mesti relasi. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka. Itu kali akik nih, batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini, orang kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah, kehendak Allah masih menghendaki itu, apa? Cara gak dikehendaki abadi, rasa digawe akik, digawe sego, cepet mampu, dan digawe pisang, cepet apa? Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu
cepat basi. Kalau batu ndak, kalau akeh ndak. Tak kok ora ada kebedaan. Karuan pisang yo basi, nak akeh yo. Ujung-ujungnya jawab, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi. Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara batu mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusihim. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Sing disebut apa lagu maqalidus samawati wal ardi. Biyadihi malakutu kulli napa. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikiran itu. Akhirnya macam-macam. Wong jadi lemah, setangi kok kubur digugah. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugah. Masalah rezeki ditulis Allah digugah. Jadi nak kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok elok dari kawin ciri memperparah kemiskinan. Aku wong sing kelar kawin jadi demenan sugih-sugih malah kelar mangan. Malah jadi bojo resmi tapi kuwire kere tenan. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakame Quran ya syukurisco lima jasa napa? Wah. Tetap terdiri sugih utawa melarat krana lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia nggak andel, tapi pengiran nggak andel. Nah, pengiran kan ngandel sepuluh. Kue cerdas tinggal ya aku. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darah juga berdua di sapi limo. Dia gus. Nah iya, sehingga lurik aku. Sekali aku karena mata ini dapat ini terus mati kira. Mulanya beberapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti dong. Mulanya pengiran yang ngutus, tapi limo kan abang sitok. Butuh langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Kira-kira pengiran jaga istilah sapi, jadi sapi ini pengiran. Kue tukang angone, paham ya? Jadi kalau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih ada. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering kita kau ingatkan, katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa ahli surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga apa? Abadi. Kalau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya, terus? Bersama-sama salah paham ya. Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini jalan iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 sampai 12 itu semua khalidina fiha diistisnai nama illa ma syaa rabbuk. Keabadian ahli surga yang bergantung ma syaa rabbuk. Keabadian ahli neraka juga bergantung illa ma syaa rabbuk. Jadi istisna memiliki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti yang abadi masih satu. Kehendak apa? Karena ahli surga mesti fana, jenis makhluk. Jenis apa? Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga abadi. Kami dari abadinya ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Ulai kasa benar fiha khalidun. Wasuran ini ngasira yang mahsyur dinane diring sapa ingsun gum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Sumana kulo mongko nuli ngucap sapa ingsun ladina maring akeh asroku kang lakoni syirik sapa ladina. Ingsun mak ngucap
Asroku maka nakum antum wasyuraka hukum maka nakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasabno pemakanakum bi ilzamu lan ilzamu muqaddaron kang den kira krana ilzamu maka nakum antum ya sira kabeh tak kidhit domir al mustatir sisi al muqaddar li utafa saka den atokno alihi ngatasé dawuh asroku itu miri asroku apa wasyuraka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala Fajar yang namung komisa sapa ingsun majasna tegese misa sapa ingsun. Benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamta zil yauma ayyuhal muslimun. Wa qala lan ucap lagu maring kufar sapa suraka pira-pira mitrane kufar ma kuntum iya ana ta'budun. Ma kuntum murano sira kabeh iya ana ingsun ta'budun nyembah sira kabeh. Tema iku nasihatun nabi wa kutimalan din disena apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah. Wa ka billah Fakafah mengkonyukupi sopa billahi Allah apane sahitan kesaksiannya benara antarane kita benakum antarane sira kabeh. In dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kunarno sopa kita an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh Allah kina kene lali kabeh. Gunalika ning kono-kono panggonan delikal yo maning dinane kiamat tablu dadi iso maca sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah qaddamat tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal waruddu lan den balekno sapa ngake ila wa maring Allah maulaku yaiku bendarane wong akeh majikane wong akeh Allah sapa al-haqiqat sing abadi. Ayisa bisi zat sing tetep ada ini ingkang abadi. Wa dolalan dadi ilang obat iki dadi ilang anim sing ngake koma perkara kang ana sapa ngake ya taruna gawe sapa ngake aling ades Allah minas suraka sing pira-pira mitra walam kul maya. Thank you.